Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan men-sharingkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan terlebih dulu bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku tahu enggak ini uang berapa? Uang 100.000, ya kan? Bapak, Ibu, tahu enggak uang ini haram atau tidak? Uang ini halal atau haram? Najis atau tidak? Tahir atau tidak? Atau bagaimana Bapak, Ibu, saudaraku membedakan antara uang yang halal dengan uang yang haram? Ini contohnya, uang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusan, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah Bapak, Ibu, saudaraku sudah bisa menentukan mana uang yang haram dan mana yang tidak haram? Tanda-tandanya seperti apa? Lalu pertanyaan yang kedua bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku para katekis yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah bisa membedakan satu kebaikan dengan kebaikan yang lain? Apakah ini baik, apakah ini setengah baik, atau agak baik, atau seperti apa? Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saudaraku bisa membedakan kebaikan satu dengan kebaikan yang lain? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah bendahara-bendahara yang diminta oleh Tuhan kita untuk mengelola, bukan mempunyai.
Apa yang kita harus kelola? Misalnya, tubuh kita, suara kita, pikiran kita, perasaan kita, penglihatan kita, dan seterusnya yang ada pada diri kita. Dan yang lain-lain yang diberikan sebagai tanggung jawab kita. Rumah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita. Itu menjadi bagian dari kita. Dan ada banyak lagi. Misalnya harta-harta yang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau bercerita sedikit tentang kehidupan yang biasanya sudah berlangsung akhir-akhir ini. Misalnya ada seorang ibu. Seorang ibu berarti punya anak, punya suami. Untuk menambah pendapatan rumah tangganya, ia menerima seseorang, melakukan hubungan dengan seseorang untuk mendapatkan uang. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang sudah ada kan aplikasinya untuk bisa memperoleh hal seperti itu. Tidak seperti zaman dahulu yang sangat susah, kata orang. Tetapi benar bahwa Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu bisa terjadi di dalam kehidupan nyata kita. Mungkin para pastor, mungkin bruder, mungkin suster tidak tahu. Tetapi kita-kita yang ada di dalam masyarakat itu akan tahu bahwa bisa saja terjadi seorang wanita untuk mencukupi kehidupan keluarganya, untuk menambah penghasilan keluarga, untuk mencukupi kebutuhan belajar anak sekolah misalnya. Itu harus berjuang dengan cara yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu apakah yang bisa dilakukan oleh orang-orang cerdik, orang-orang yang anak-anak terang, orang-orang yang disebutkan anak-anak dunia? Anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Benar tidak? Anak-anak terang pasti tidak mau melakukan seperti apa yang dilakukan ibu itu. Tetapi anak-anak dunia bisa saja melakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk kebaikan keluarganya, untuk kebaikan anaknya, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Pertanyaannya yang selanjutnya kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku, di tempat prostitusi itu, menurut Bapak, Ibu, dan saudaraku, meskipun Bapak, Ibu, dan saudaraku belum pernah ke sana, ada tidak orang yang baik? Orang yang mereka sebut orang baik di sana. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih bisa memahamkan seperti itu. Kita di dunia ini mempunyai batas waktu. Kita di dunia itu mempunyai tenggang waktu. Kapan kita nanti tidak lagi menjadi bendahara atas diri kita, atas semua yang ada pada kita. Apakah kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan? Entah kebaikan besar, entah kebaikan kecil, untuk kehidupan nanti. Mungkin anak-anak terang akan merasa bahwa kebaikan itu yang seperti ini. Tetapi anak-anak dunia akan mengatakan, ini juga kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita renungkan hal-hal demikian. Apakah Tuhan tidak memberikan kepada contoh yang saya katakan tadi? Misalnya sekali lagi contoh konkret lagi ya Bapak, Ibu, dan saudaraku. Seseorang yang harus masuk ke
instansi pemerintah harus membayar, menyuap, dan sekarang menjadi PNS, dan akhirnya dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih? Amin. Berkah dalam.